Jakarta, di era 70-an, nama Johnny Indo bagai hantu yang menghantui para pemilik toko emas dan penjabat kaya di daerah Jakarta. Johnny bukan sekedar perampok, namun legenda. Bagaimana tidak, kebanyakan hasil rampokannya diberikan kepada warga miskin yang membutuhkan. Tapi sayangnya, Johnny Indo beserta kelompoknya harus ditangkap oleh kepolisian dan ditahan di tahanan yang mematikan, yaitu Nusa Kambangan. Tapi ajaibnya, dengan penjagaan yang ketat, pagar besi yang melilit di setiap sudut, dan tingginya tembok yang mengelilingi Nusa Kambangan, ditambah penjara ini tepat berada di tengah-tengah pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana bisa seorang Johnny Indo mampu melarikan diri dari Nusa Kambangan? Penasaran? Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Johnny Indo dilahirkan dengan nama lengkap Johannes Hubertus H. Kebon. Ia lahir pada tanggal 6 November 1948 di Garut, Jawa Barat. Johnny dilahirkan dari keluarga yang tidak berkecukupan. Johnny merupakan keturunan anak mantan tentara Belanda yang membelot bernama Matthias H. Kebon dan menikah dengan seorang gadis asal Banten bernama Sepia. Sejak kecil, Johnny Indo amat senang membaca kisah-kisah tentang Robin Hood yang merampok orang kaya di Inggris kemudian membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Johnny juga senang baca kisah mengenai si Pitung yang dikenal sebagai perampok budiman dari Jakarta. Selain itu, Johnny juga pernah membaca kisah mengenai Sunan Kalijaga yang dahulu menjadi perampok dan membagikan hartanya kepada orang miskin sebelum menjadi wali. Semasa muda, Johnny Indo lebih dikenal memiliki wajah yang tampan. Kelebihannya ini membuat Johnny kemudian ditawari menjadi seorang fotomodel. Sebelum akhirnya menjadi fotomodel, Johnny Indo pernah bekerja sebagai sopir truk trailer hingga menjadi tukang bengkel. Namun di sisi lain, Johnny Indo dikenal sebagai salah satu perampok terkenal kelas kakap. Ia melakukan perampokan di beberapa toko emas di Jakarta. Hasil perampokannya tersebut kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Semasa muda, Johnny Indo sangat hobi naik motor. Dari sinilah ia kemudian banyak berkenalan dan memiliki beberapa anggota atau anak buah. Saat itu, Johnny memiliki anak buah berjumlah 12 orang dan dari sinilah Johnny Indo kemudian membentuk sebuah kelompok yang bernama Pakinco, pasukan Cina kota. Rata-rata anggotanya merupakan etnis keturunan. Saat itu Johnny melihat adanya ketimpangan antara si kaya dan si miskin, yang dimana si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Hal inilah yang menjadi penyebab Johnny Indo akhirnya berpikir untuk menjadi perampok. Johnny kemudian merampok orang-orang kaya, lalu hartanya ia bagikan kepada orang-orang tak mampu. Hal ini menurutnya sebagai salah satu bentuk protes kepada pemerintah saat itu. Aksi perdana perampokan Johnny Indo dimulai pada tanggal 20 September di tahun 1977. Senjata yang digunakan untuk merampok didapatkannya dari pasar gelap. Aksi perampokan Johnny Indo beserta kelompoknya menjadi bahan pemberitaan di media negeri ini kala itu. Walaupun begitu, kelompok Johnny Indo masih belum terendus oleh pihak berwajib. Target dari perampokan Johnny Indo kebanyakan merupakan toko emas serta rumah-rumah penjabat kaya raya. Selama menjadi perampok ketika itu, Johnny Indo diketahui tidak pernah menghabisi korbannya. Johnny juga melakukan aturan dalam kelompoknya, yaitu tidak boleh melukai perempuan, anak-anak, dan ibu. Johnny Indo dan kelompoknya yang bernama Pakinjo semakin terkenal sebagai perampok ketika melakukan perampokan di toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada tahun 1979. Johnny dan kelompoknya lebih berani lagi, bahkan aksi nekatnya dilakukan pada siang hari. Johnny dan kelompoknya tidak takut untuk melakukan aksi pencurian tersebut di siang hari, bahkan saat toko emas tersebut ramai pengunjung. Aksi perampokan Johnny Indo dan kelompoknya berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 1977 hingga 1979. Hal ini membuat Johnny Indo kemudian terkenal sebagai raja perampok emas tak tanggung-tanggung. Selama merampok, nilai emas yang dirampoknya mencapai 45 kg. Petualangan Johnny Indo sebagai seorang perampok Robin Hood akhirnya terendus oleh pihak aparat kepolisian. Aksinya pun berakhir ketika polisi berhasil meringkusnya pada tanggal 26 April
April 1979, Johnny Indo yang berhasil ditangkap oleh kepolisian setelah terlebih dahulu anak buahnya yang tertangkap. Kemudian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim kemudian menjatuhkan vonis selama 10 tahun kepada Johnny Indo atas kepemilikan senjata api. Hakim menjatuhkan vonis kepada Johnny Indo selama 4 tahun atas aksi perampokannya. Jadi jika ditotal ia menerima hukuman selama 14 tahun, 4 tahun untuk aksi perampokan dan 10 tahun untuk kepemilikan senjata api. Johnny Indo kemudian dipenjara di penjara Cipinang, Jakarta. Di Cipinang, Johnny kerap melakukan berbagai macam pelanggaran. Karena ulahnya tersebut, Johnny kemudian dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan di Cilacap. Nusa Kambangan sendiri merupakan salah satu penjara yang terletak di sebuah pulau di wilayah Cilacap. Penjara ini memiliki keamanan yang ekstrim dan dihuni oleh para penjahat kelas kakap. Setelah dipindahkan di tahanan yang bagaikan neraka tersebut, ternyata tidak membuat kapok Johnny Indo. Johnny Indo tetaplah yang pemberani, seperti menggambarkan dirinya adalah penjahat kelas kakap. Meskipun begitu, Johnny yang sudah ditahan kurang lebih selama 3 tahun masih memiliki hasrat untuk melarikan diri dari penjara Nusa Kambangan. Dinginnya tembok penjara Nusa Kambangan tak membuat Johnny Indo ketakutan. Suasana penjara yang menyeramkan, tingkat keamanan yang tinggi tak membuat Johnny Indo merenungkan niatnya untuk melarikan diri dari Nusa Kambangan. Dan akhirnya Johnny Indo bersama 34 orang narapidana lainnya melakukan upaya melarikan diri dari Nusa Kambangan. Aksi melarikan diri dari penjara Nusa Kambangan dilakukan Johnny Indo bersama tahanan lainnya pada bulan Mei pada tahun 1982. Aksi pelarian Johnny Indo membuat geger pemberitaan kala itu di negeri ini. Bagaimana tidak, sampai saat ini kejadian itu terjadi, tidak ada satupun narapidana yang berhasil melarikan diri. Lalu bagaimana caranya Johnny Indo bisa melarikan diri bersama ke-34 narapidana lainnya? Selama 12 hari, Johnny Indo beserta kelompoknya terus berlari dan mencari jalan keluar, meninggalkan Pulau Nusa Kambangan dan menghindari kejaran aparat kepolisian di Nusa Kambangan. Berhari-hari menyusuri Pulau Nusa Kambangan untuk mencari jalan keluar. Beberapa narapidana lainnya yang lari kemudian menyerahkan diri karena tak berhasil melarikan diri. Beberapa lainnya, yaitu 11 orang tewas tertembak oleh aparat kepolisian. Sedangkan Johnny Indo sendiri akhirnya menyerah setelah 12 hari bertahan di hutan dan tidak makan. Selama melarikan diri dari tahanan, rumah istrinya di Jakarta menjadi sasaran penggeledahan kepolisian. Selama ditahan di Nusa Kambangan, akhirnya Johnny Indo mulai memperbaiki diri, mencoba melakukan hal-hal yang tidak merugikan dirinya, menata kehidupannya kembali, hingga akhirnya Johnny Indo bisa bebas dari tahanan Nusa Kambangan. Setelah bebas dari lapas Nusa Kambangan, Johnny Indo kemudian ditawari untuk bermain film. Film yang ia mainkan juga bercerita mengenai kisahnya ketika melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan yang berjudul Johnny Indo, Kisah Nyata Seorang Narapidana pada tahun 1987. Itulah akhir perjalanan sang preman kelas kakap Johnny Indo yang sebelumnya menjadi penjahat kelas kakap, merampok emas dan rumah mewah penjabat, kini telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sekian dulu ya guys videoku kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan terima kasih sudah menonton channelku. Sampai jumpa di video selanjutnya.